Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita diberikan kesempatan yang indah untuk dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau memberikan kami kesatuan hati untuk dapat bersama-sama memuji nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di dalam kehidupan kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dan mau melakukan segala kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengar dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 172. Beginilah firman Tuhan. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Saudara, betapa indahnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang mengajak panca indera kita untuk menyanyikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada pengakuan dari seorang pemazmur akan kerinduannya untuk menyanyikan janji Tuhan, dan dia mau menghidupi semua perintah Tuhan. Bukan hanya dihafal, saudara, tapi menghidupi. Saudara percaya atau tidak, setiap orang yang memberitakan semua kebaikan dan kebenaran Tuhan, itu akan terpancar dari wajahnya. Itu akan kelihatan dari perbuatannya dan perkataannya. Karena hati itu tidak bisa berbohong, saudara. Dan semua itu dilakukan karena kita memang benar-benar mencintai firman-Nya, mencintai pribadi Tuhan yang begitu maha kasih, yang begitu menjaga kehidupan kita. Ketika kita mampu mencintai firman Tuhan lebih dari apapun, saudara, maka yang ada keluar dari mulut bibir kita ini adalah memberitakan hal-hal yang positif. Hidup kita itu, apa yang kita sampaikan itu memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan kekuatan yang baru dan tidak menakut-nakuti orang lain. Ya, kita memberikan dukungan. Ada hal-hal yang
bisa membangun kehidupan orang lain yang merasa bahwa hidupnya sudah hancur porak-poranda. Dia dalam masa-masa ketakutan. Tetapi ketika kita sebagai orang-orang yang percaya dengan janji Tuhan, ketika kita berada dalam lingkungan orang-orang yang merasa hidupnya selalu menderita, ketika kita ada di sekitar mereka, kita memberikan mereka semangat, pengharapan, dan mengajak saudara kita untuk boleh keluar dari segala persoalan kehidupannya. Dan sekarang mari kita mempertanyakan diri kita, masihkah kita mau mengandalkan keegoisan kita, masih mengandalkan pikiran kita dan merasa apa yang ada dalam pikiran kita itu semuanya adalah pendapat kita atau pikiran kita yang paling benar. Padahal itu bisa saja saudara menyakiti orang lain atau jangan-jangan kita menjadi pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan kepada saudara kandung kita sendiri. Karena itu saudara, hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita memperkatakan kebaikan, kata-kata yang memberi support, yang memberikan dukungan. Bukan mencari-cari kesalahan atau mencari kekurangan orang lain atau menakut-nakuti orang lain sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak, saudara. Jangan menjadi manusia yang membawa kebencian, ya. Tapi mari karakter anak-anak Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Jadilah garam, jadilah terang. Ya, anak-anak Tuhan itu mau masuk di dalam panggilan untuk menghidupi perintah Tuhan. Perintah Tuhan bukan hanya tulisan yang kita hafalkan, tetapi itu benar-benar kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita selalu mau mencari wajah Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, orang yang mencari wajah Tuhan, dia akan hidup di dalam doa dan kerendahan hati dan menjauhkan diri dari kejahatan dan menerima pengampunan dosa. Dia mau hidup dengan kerendahan hati, dia hidup di dalam pengampunan dosa dan mensyukuri anugerah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Mensyukuri segala kemurahan Tuhan yang membuka tangannya untuk menyambut kita ini ya, orang-orang yang berdosa ini. Saudara, mari kita menyanyikan janji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dan menyanyikan janji Tuhan dan mengatakan kepada tiap orang bahwa segala semua perintah Tuhan itu adalah benar. Dan yakini saudara, akan ada kebaikan-kebaikan yang kita bagikan bagi orang lain. Itu yang juga menjadi support system bagi diri kita. Bagi diri kita dan juga kepada orang lain. Akan ada kehidupan yang lebih bahagia, saudara. Akan ada ketenangan batin ketika kita boleh berjalan di dalam perintah-perintah Tuhan. Sehingga kita mau dan mau lagi untuk berjuang agar kita boleh tetap hidup di dalam perintah Tuhan. Kita jauhkan kehidupan kita dari kumpulan orang-orang fasik. Dan perintah-perintah Tuhan, semuanya itu didasarkan pada prinsip kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka segala hal-hal yang jahat, kecurigaan, iri hati, ya takut, disaingi, semua itu akan jauh dari kehidupan kita. Hidup kita akan bertumbuh di dalam kasih dan kita akan semakin serupa dengan Tuhan yang kita sembah. Karena itu saudara tetaplah berjalan di rel-rel yang sudah ditetapkan Tuhan. Hidup kita ini sangat-sangat membutuhkan siraman rohani, siraman firman Tuhan. Sekalipun dunia ini mengatakan begini, begitu, ini standar dunia, ini yang harusnya begini, begitu saudara, tidak saudara. Mari kita tunduk dan menghidupi standar dari perintah Tuhan. Yakinlah setiap orang yang menyanyikan janji Tuhan, hidupnya akan semakin berbahagia. Dia akan dipenuhi dengan sukacita.
ada sukacita yang keluar dari dirinya sendiri. Dan apa saja yang dia kerjakan, semuanya akan berhasil. Amin, saudara. Dan kita akan boleh bersama-sama dengan Bapa di sorga di dalam kerajaan yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap orang yang mau menyanyikan janji Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami memohon agar Engkau senantiasa berdiam di dalam diri kami. Engkau yang berkuasa menguasai hati dan pikiran kami sehingga hidup kami senantiasa menyanyikan kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu. Apapun persoalan kehidupan yang terjadi, ajari kami Tuhan untuk tetap berjalan di dalam perintah-perintah-Mu. Jangan biarkan kami jatuh dalam perbuatan yang melanggar ketetapan Tuhan, tapi biarlah cahaya kasih-Mu yang melingkupi kami, sehingga hidup kami dapat membawa kebahagiaan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kasihani kami, berkati kami semuanya, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang menambahkan kesehatan, memberikan kekuatan yang baru, sehingga boleh lagi melakukan karya-karya yang indah, yang hebat, yang luar biasa. Dan kami boleh bersama-sama melayani dengan segenap jiwa kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapa